Selamat siang semuanya, saya Didian Indonesia Putra. Kali ini saya akan mewawancarai pedagang UMKM di Kota Medan. Nah, untuk kali ini saya akan mewawancarai pedagang UMKM Sushi Kimbap. Sudah bersama kita siang hari ini. Ya, perkenalkan, saya salah satu owner dari Sushi Kimbap. Nama saya Ika Mawarni. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan ya Kak ya. Apa yang bisa Kakak jelaskan tentang profil usaha Sushi Kimbap ini? Baik, jadi usaha Sushi Kimbap ini usaha yang di bidang kuliner, khususnya makanan khas Jepang atau khas Korea, yang merupakan makanan yang terbuat dari nasi. Dan rasanya itu sangat enak, lezat dan gurih, yang pastinya sangat masuk di lidah masyarakat Indonesia. Oke, baik. Nah, untuk usaha Sushi Kimbap ini sejak kapan Kakak memulainya Kak? Saya memulai usaha Sushi Kimbap ini dari tahun 2022. Awalnya saya coba-coba, terus saya open PO, ternyata responnya sangat baik, jadi saya keterusan sampai saat ini. Oke, untuk hal yang memotivasi Kakak apa nih Kak? Sehingga Kakak bisa untuk berjualan ide bikin Sushi Kimbap Kak? Baik, jadi yang memotivasi saya karena Sushi Kimbap ini kan biasanya ada di restoran, dan di restoran tuh harganya sangat mahal. Jadi saya berpikir memutar otak gimana caranya membuat Sushi Kimbap dengan harga yang ekonomis. Jadi saya berusaha membuat Sushi Kimbap dengan harga yang ekonomis. Terbuatlah usaha saya. Oke, baik. Untuk gerainya sendiri ini gerai offline atau online Kakak menjalaninya Kak? Baik, saya bergerak melalui online ataupun offline pun juga, kalau ada bazar atau ada bazar UMKM di kampus-kampus, tapi saya lebih fokus di online, melalui Instagram, TikTok atau WA. Oke, baik. Itu singkatnya ya teman-teman tentang usaha Sushi Kimbap ini. Untuk itu coba mari kita lihat bagaimana cara proses pembuatan kimbap ini secara ringkasnya.
Nah, pertanyaan saya selanjutnya Kak, kalau kita jualan ini kan biasanya ada tantangan yang dihadapi Kak. Nah, apa tantangan di Sushi Kimbap ini Kak, dan bagaimana cara Kakak mengatasi tantangan itu gitu Kak? Oke, cara saya mengatasi tantangan ini, saya harus menjaga kualitas sebaik mungkin dari bahan baku dan juga dari misalnya sayuran kan, sayuran itu cepet banget ya ininya rusaknya. Jadi saya harus sangat-sangat menjaga kualitas itu. Biasanya saya sayur itu setiap hari dan kita harus sangat menjaga kebersihan. Nah, tadi kan Kakak berbicara tentang kebersihan dan kualitas. Nah, menurut Kakak sendiri seberapa penting nih Kak tentang kebersihan dan kualitas dari suatu produk tersebut? Sangat penting ya, karena ini kan soal makanan ya. Makanan itu kan dimakan sama semua orang. Jadi menjaga kebersihan itu sangat penting. Ya, cara mengatasinya kita harus sediakan pendingin, lemari pendingin untuk selalu tetap terjaga kualitasnya. Oke, baik. Untuk harapan Kakak sendiri, bagaimana harapan untuk diri Kakak untuk usaha perkembangan Sushi Kimbap yang Kakak jalani ini di kedepannya gitu Kak? Harapan saya ingin usaha saya ini lebih maju, terus saya mempunyai gerai, dan saya ingin juga semoga aja bisa mempunyai karyawan. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana Kakak bisa mengasih harapan atau pesan-pesan nih untuk generasi muda yang ingin untuk membuka usaha serupa seperti yang Kakak jalani ini Kak? Jadi saya ingin memotivasi untuk para anak muda kalau mau membuka usaha harus semangat, optimis, dan yakin bahwa usaha itu pasti bakal maju. Memang kita mengalami pasang surut, awalnya kita berada di titik terendah, tapi jangan menyerah karena itu prosesnya, nikmati saja, berdoa, yakin dan optimis. Semoga suatu saat usaha kita bakal maju dan berkembang pesat. Oke, cukup sampai di sini saja teman-teman bincang-bincang kita dengan pedagang UMKM di Kota Medan. Terima kasih sebelumnya Kak atas waktunya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dan kawan saya Asyari Abdillah. Di sini kami akan mewawancarai usaha UMKM. Sini tuh. Ya, selamat malam dengan Bapak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Kami ingin melakukan sedikit wawancara mengenai usaha Bapak, mengenai usaha Abang dalam bidang penjualan tahu sebagai bagian dari tugas kuliah ikutan UMKM. Sebelumnya boleh saya tahu nama dan lokasi usaha ini? Kebetulan nama saya Muhammad Asri. Lokasi jualan saya itu di Jalan Dodua, Terpanal. Baik, terima kasih ya Bang ya. Mungkin bisa saya mulai wawancarai Abang ya. Sejak kapan Abang memulai usaha tahu ini? Sebenarnya usaha ini turun temurun warisan dari orang tua. Tapi kalau dari orang tua itu berdirinya sejak tahun 1980. Tapi saya hanya meneruskan. Baik, terima kasih Bang ya. Terus jenis tahu apa aja yang Abang jual atau produksi? Misalnya kayak tahu putih, tahu goreng, tahu isi dan lain-lain. Kebetulan saya hanya fokus di satu jenis saja, tahu isi goreng atau bisa dibilang tahu isi Sumedang. Karena dia satu, tapi kalau konsisten ini kan terkenal Pak. Oke, baik, terima kasih Bang ya. Berapa banyak produksi tahu setiap hari? Itu kalau produksi itu bisa sampai sekitar
1.200 biji sampai 1.300. Banyak juga Bang ya produksinya ya. Jadi apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Misalnya kayak harga bahan baku naik atau cuaca, persaingan dan lainnya. Apa saja tantangan? Tantangannya salah satunya itu yang juga harga baku naik, terus ada itu yang namanya ekonomi naik turun. Jadi kalau sedang lagi masa-masanya uang harus berputar banyak di lingkungan, kayak anak sekolah yang baru masuk atau yang mau kuliah segala macam itu agak turun lah. Biasa ke pekerjaan itu kayak akhir-akhir anak-anak sekolah lah. Baik, terima kasih Bang ya. Baiklah, sekian mungkin dari saya beberapa pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada abang tersebut. Untuk teman saya persilakan. Oke, baik. Jadi Bang, saya akan berikan wawancaranya Bang. Jadi biasanya Bang, jam berapa mulai berjualan? Jadi untuk operasional sendiri itu tergantung hari. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita buka di jam 14.00 atau waktu Indonesia. Untuk di hari Sabtu dan Minggu itu kita buka di selesai zuhur langsung kita buka. Oh iya, itu tutupnya itu setiap hari ya, jam 10 malam, jam 22 malam. Biasanya Bang, berapa udah berhari atau bertutup? 1.200 biji, mungkin bisa sekitar setengah lah. Kondisi sehari-hari juga. Jadi bagaimana cara Bang? Kalau tahu ini nggak habis gimana ya? Karena kalau udah cuman itu ya, misalnya nih kita hari ini sepi, besok sepi, besok ada hari cuman bergerak. Jadi kalau keserangnya itu itulah uang dari keuntungannya untuk di hari-hari yang sepi. Karena kan pada kami sistemnya itu nggak gaji bulan, yaitu harian. Berarti jualan abang ini gak ada liburnya, tiap hari buka? Libur itu kita di hari Selasa 2 minggu sekali. Jadi setiap bulan itu ada hari itu. Baiklah, terima kasih buat abangnya. Makasih banyak buat abangnya atas waktunya dan ceritanya yang sangat inspiratif. Semoga usaha nantinya semakin sukses dan berkembang Bang ya. Mungkin cukup itu saja video wawancara kami terhadap usaha UMKM dengan produk jenis tahu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, di sini abang jualan apa aja itu Bang? Jualan roti bakar Bandung sama burger. Oh, burgernya ada berbagai macam apa itu Bang? Ada burger biasa, telur daging, burger double telur, 2 telur 1 daging, ada burger nugget, pakai telur nugget, ada double daging, telur daging, ada keju gitulah. Jadi abang di sini jualan burger ini udah berapa lama lah Bang? Kurang lebih 12 tahun. Udah tahun di sini terus ya Bang? Ya, di situ terus. Jadi untuk modal itu Bang
modal abang itu per hari atau per bulan langsung gitu bang? Iya, per hari. Per hari. Ya. Butuh berapa itu bang modalnya? Per hari. Biasanya berapa yang habis itu yang dibelanja. Oh, berapa yang habis? Kira-kira 100.000 sampai lah bang. Ya 300 lah. Oh, 300. Jadi untuk keuntungan abang bang per hari bersihnya? Bersih biasanya itu dari omset. Kalau omsetnya 700, 3,5 untuk kurang lebih gitulah. Kalau omset 1 juta, 500 lah, kurang lebih gitulah. Jadi untuk satu porsinya berapa ini bang burger yang abang jual ini? Bang? Kalau burger biasa telur daging, satu porsi 10.000. Ya bang. Kalau yang double telur itu rata-rata 13, ada yang 14. Tergantung ini menunya, tergantung mau yang pakai nugget atau apa gitu. Jadi abang jualan malam aja atau siang sampai Malam aja, Malam. jadi selepas maghrib sampai jam 12 malam. Jadi target pemasaran abang orang-orang biasa ya bang, bukan anak sekolah gitu ya bang. Sebenarnya lebih ke orang kerja. Oh, orang kerja baru pulang-pulang kerja gitu. Iya, Ya? rata-rata gitu. Soalnya biasanya yang belanja orang pulang kerja itu yang belanja. Ah, Dan masyarakat sekitar. ah. Oh, baik, makasih ya bang. Sama-sama.